Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deza Yusafitri. Nama saya Simi Milantika Azhara. Perkenalkan, nama saya Bagas Wahyu Wibowo. Nama saya Delarianti Teresa Harepa. Saya di sini sebagai moderator materi motivasi belajar sekolah dasar kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Deza Ayu Safitri. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia ke dalam bentuk aktivitas nyata. Untuk memperoleh suatu perubahan, tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikometrik. Manfaat motivasi belajar bagi siswa. Yang pertama, menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibanding dengan teman sebaya. Yang ketiga, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja, siswa dilatih untuk kekuatan sehingga dapat berbahasa. Mengarahkan kegiatan belajar siswa. Manfaat motivasi belajar bagi guru. Yang pertama, membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua, mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas bermacam-macam. Yang ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran seperti sebagai penasehat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, pemberi hadiah, atau pendidik. Sifat-sifat motivasi. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik artinya motivasi yang dimulai dari dorongan diri dalam diri untuk mendapatkan sesuatu yang penting dari kegiatan belajar tersebut. Sedangkan ekstrinsik, motivasi dari luar diri atau dari orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau inspirasi. Yang kedua, kemampuan belajar. Yang ketiga, kondisi siswa. Keempat, kondisi lingkungan. Kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar. Keenam, upaya guru mengajarkan siswanya. Materi kedua akan dibacakan oleh Dela Rianti. Prinsip motivasi dalam belajar terdiri dari 5, yaitu 1. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. 2. Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. 4. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Dan 5. Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Adapun juga fungsi motivasi dalam belajar, yaitu motivasi sebagai pendorong perbuatan, motivasi sebagai penggerak perbuatan, dan motivasi sebagai pengarah perbuatan. Dan materi terakhir akan dibacakan oleh Cindy Milantika. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, yaitu memberi angka. Memberi angka ini maksudnya memberi penilaian. Nah, ini sangat penting karena banyak siswa yang belajar ingin memperoleh angka atau nilai yang bagus dan hadiah. Dan memberi hadiah ini juga semestinya harus ada agar siswa lebih giat dan semangat dalam belajarnya. Kompetisi ini agar siswa bisa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Dan ada juga ego improvement. Ini agar siswa bisa merasakan akan pentingnya suatu tugas dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga siswa akan berusaha keras untuk menyelesaikannya dengan mempertaruhkan harga dirinya secara nyata. Dan juga ada juga di sini memberi ulangan. Nah, memberi ulangan ini agar juga siswa bisa mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajarannya. Dan ada juga mengetahui hasil, sampai mana siswa itu dapat menangkap pelajaran. Dan ada juga pujian. Pujian ini juga sebagai alat untuk
memotivasi siswa karena pujian menimbulkan rasa puas dan senang. Dan pujian ini juga tidak boleh terlalu berlebihan, sewajarnya saja. Hukuman diperlukan agar siswa dapat disiplin dan bertanggung jawab atas ilmu yang didapatnya. Hasrat belajar. Nah, ini berhubungan dengan kebutuhan anak didik untuk mengetahui sesuatu dari objek yang akan dipelajarinya. Dan yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan yang diakui sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi sehingga untuk mencapai prestasi tersebut, peserta didik dituntut untuk menentukan sendiri perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Baiklah, mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih.